Selama konflik Israel-Hamas pada 2023 sampai 2025, beberapa anggota parlemen di Parlemen Inggris telah menyuarakan kekhawatiran tentang ekspor senjata Inggris ke Israel. Ya, mereka khawatir ada resiko senjata tersebut dapat digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional. Pada 2024, pemerintah Inggris pun menangguhkan sekitar 30 lisensi senjata dari sekitar 350 ke Israel. Di lain sisi, dilaporkan perusahaan-perusahaan Inggris masih terus mengekspor peralatan militer ke Israel. Apa yang sebenarnya terjadi dan seberapa besar dukungan militer Inggris terhadap Israel? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pada tahun 2022, pemerintah Inggris memberikan lisensi senjata ke Israel senilai 56,1 juta dolar atau sekitar 921,84 miliar rupiah. Namun, nilai lisensi ekspor senjata itu turun pada tahun 2023 menjadi 24 juta dolar atau sekitar 393,95 miliar rupiah. Menyusul pecahnya konflik Israel-Hamas pada Oktober 2023, pemerintah konservatif melakukan peninjauan terhadap lisensi ekspor senjata yang tertunda dan yang sudah ada ke Israel. Pemerintah mengidentifikasi 28 lisensi yang ada, melibatkan peralatan yang kemungkinan besar akan digunakan oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF dalam operasi ofensif di Gaza. Ini termasuk komponen untuk pesawat tempur, helikopter utilitas, pengangkut personel lapis baja, kapal angkatan laut, radar, dan peralatan penargetan. Kantor Luar Negeri Persemakmuran dan Pembangunan juga membentuk tim khusus untuk menilai komitmen dan kemampuan Israel dalam mematuhi hukum humaniter internasional. Kemudian pada Desember 2023, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Lord Cameron, merasa yakin ada bukti kuat yang mendukung keputusan bahwa Israel berkomitmen untuk mematuhi hukum humaniter internasional. Lalu, ia merekomendasikan agar Menteri Perdagangan dan Bisnis Kemi Badenoch tidak menangguhkan atau mencabut lisensi, tetapi tetap meninjau lisensi tersebut. Pada 18 Desember 2023, Menteri Perdagangan dan Bisnis pun menyetujui rekomendasi tersebut. Setelah peninjauan lebih lanjut, pada April dan Mei 2024, Menteri Luar Negeri dan Menteri Bisnis dan Perdagangan membuat keputusan baru untuk tidak mengubah posisi pemerintah dan tetap memberikan lisensi. Kemudian pada Juli 2024, saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, David Lammy menugaskan penilaian terkini tentang kepatuhan Israel terhadap hukum humaniter internasional dalam konteks perang di Gaza. Usai melakukan penilaian ulang terkait kepatuhan Israel terhadap hukum humaniter internasional, pada 2 September 2024, Lammy mengumumkan penangguhan sekitar 30 lisensi untuk Israel. Lisensi tersebut meliputi komponen untuk pesawat tempur F-16, suku cadang untuk kendaraan udara nirawak atau UAV atau drone, sistem angkatan laut, dan peralatan penargetan. Lisensi yang diizinkan adalah untuk barang-barang yang dinilai pemerintah tidak untuk penggunaan militer dalam konflik Israel-Hamas. Barang-barang itu termasuk pesawat latih dan peralatan angkatan laut, serta barang-barang dengan penggunaan ganda untuk penggunaan sipil dalam telekomunikasi dan peralatan data. Lammy mengatakan, ia memutuskan untuk menangguhkan lisensi karena ia menyimpulkan ekspor senjata tertentu dari Inggris ke Israel terdapat resiko yang jelas bahwa senjata tersebut dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Lammy juga menegaskan, tindakan Inggris itu bukanlah larangan menyeluruh atau embargo senjata ke Israel dan bukan untuk menghukum Israel. Inggris sendiri masih mendukung hak Israel untuk membela diri terhadap Hizbullah yang berpusat di Lebanon, Houthi yang berpusat di Yaman, dan juga Hamas sesuai dengan hukum internasional.
Di saat lisensi senjata tengah ditangguhkan, terdapat laporan baru yang menemukan bahwa perusahaan-perusahaan Inggris masih terus mengekspor peralatan militer ke Israel. Ya, sebuah laporan oleh Gerakan Pemuda Palestina Progressive International dan Workers for Free Palestine mengungkapkan pada Rabu 21 Mei 2025 bahwa Inggris telah mengirim 8.630 amunisi terpisah sejak penangguhan diberlakukan. Amunisi itu dalam kategori bom, granat, torpedo, ranjau, rudal, dan amunisi perang serupa dan bagian lainnya. Gerakan Pemuda Palestina itu menyebut, meskipun Menteri Luar Negeri David Lammy, Sekretaris Perdagangan dan Menteri lainnya berulang kali menegaskan di DPR bahwa pemerintah telah mengakhiri pasokan langsung suku cadang jet tempur F-35, namun bukti menunjukkan bahwa mereka terus mengirim langsung komponen jet tempur F-35 ke Israel setelah September 2024 dan pengiriman itu masih berlangsung. Di lain sisi, pemerintah Inggris mengatakan akan menangguhkan negosiasi perdagangan bebas baru dengan Israel karena tindakan militernya dalam perang di Gaza. Ya, serangan darat baru telah dilancarkan Israel hingga membuat kelaparan meluas dan ratusan warga Palestina telah terbunuh dalam beberapa hari terakhir akibat pemboman Israel. Berbicara di parlemen pada Selasa 20 Mei 2025, Menteri Luar Negeri David Lammy mengatakan Inggris menjatuhkan sanksi tambahan pada pos-pos pemukim ilegal Israel di tepi barat yang diduduki. Sementara, Duta Besar Israel untuk Inggris Zipi Hotoveli juga telah dipanggil ke kantor luar negeri. Tindakan tersebut dilakukan sehari setelah Inggris, Prancis, dan Kanada mengutuk tindakan Israel terhadap perang di Gaza serta serangan dan penggerebekan di tepi barat. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pun meningkatkan kritik tajamnya terhadap Israel dengan mengatakan tingkat penderitaan anak-anak di Gaza sangat tidak dapat ditoleransi. Ia juga mengulangi seruannya untuk gencatan senjata. Let me separately address the question of Gaza because it is a really serious, unacceptable, intolerable situation. And that's why we are working intensely to coordinate with other leaders how we respond to this because it is intolerable, it is unacceptable, and we will continue to work in that way. Selain sanksi sebelumnya, Inggris pun kini telah menjatuhkan sanksi kepada 3 individu, 2 pos pemukim ilegal, dan 2 organisasi yang mendukung kekerasan terhadap komunitas Palestina. Inggris menegaskan perjanjian perdagangan Inggris dengan Israel yang ada masih berlaku, tetapi diskusi baru tidak dapat dilakukan dengan pemerintah Israel yang menerapkan kebijakan mengerikan di Gaza dan tepi barat. Sementara itu, menurut mantan pemimpin Partai Buruh dan anggota Parlemen Independen Jeremy Corbyn, satu-satunya cara pemerintah Inggris menghentikan keterlibatannya dalam genosida adalah dengan mengakhiri kerjasama militer dengan Israel dan menerapkan sanksi. Israel pun mengecam keputusan Inggris tersebut. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut sanksi dari Inggris tidak dapat dibenarkan dan disesalkan. Terkait penangguhan izin lisensi senjata, pemerintah Israel juga mengecam penangguhan izin tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan hal itu memalukan. Menteri Luar Negeri saat itu Israel Katz juga membela Israel dengan mengatakan bahwa Israel beroperasi sesuai dengan hukum internasional. Ia pun mengharapkan negara-negara sekutu seperti Inggris untuk mengakui bahwa Israel memang sudah sesuai dengan hukum humaniter internasional. Ya, setelah sebelumnya Inggris mengancam akan menjatuhkan sanksi ke Israel atas tindakan brutalnya di Gaza, kini Inggris memutuskan untuk menunda perundingan perdagangan bebas dengan Israel. Israel pun mengecam keputusan Inggris tersebut. Ikuti terus berita menarik dan update lainnya hanya di YouTube Kompas.com.